Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Arsandi di YouTube channel. Kali ini di tahun 2024, tepatnya di bulan Januari, di channel Muhammad Arsandi saya ingin membuat video yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi di sini saya membuat video detail atau saya jelaskan di dalam PT seperti berikut ini. Saya ingin bagikan di tahun 2024 khususnya di bulan Januari ini yang berjudul program Direct in EB atau bisa dibilang Easy Builder Pro. Di Easy Builder Pro ini bisa dilihat kanan gambar yang dimana ada teman-teman, ini adalah HMI yang produknya Wintech. Ya, Wintech ini mempunyai software yang bernama Easy Builder Pro. Seperti namanya Pro. Jadi di dalam softwarenya ini bisa diprogram langsung. Bisa dibilang memperingankan beban dari PLC ataupun microcontroller unit ya teman. Apabila teman-teman menggunakan microcontroller unit bisa lebih ringan. Apabila teman-teman menggunakan PLC bisa lebih ringan dengan bantuan program direct dari softwarenya Easy Builder. Nah, di sini makro ya teman-teman, namanya adalah makro. Teman-teman pasti pernah dengar makro tapi masih belum coba. Jadi di sini saya mau mencoba menjelaskan secara detail yang pernah saya baca, yang pernah saya ketahui. Nah, dimana nanti di sini saya akan menjelaskan beberapa topik. Ada 5 topik yang akan saya targetkan di Januari ini, khususnya mulai dari 10 Januari sampai dengan 31 Januari 2024, yang dimana topik pertama saya akan mau menjelaskan tentang instruction to use macro editor ya teman-teman. Di sini saya akan mau menjelaskan bagaimana cara membuat makro dari nol sampai filenya aja teman-teman. Cara pembuatan nama file, dan juga saya ingin menjelaskan fungsinya dari setiap toolbar atau bisa dengan toolbar atau semacam workspace pada makro ya teman-teman. Di situ ada display number, ada undo redo, ada banyak ya, cut copy, select all, ada sampai i itu. Jadi fungsinya itu apa aja nanti saya jelaskan di list topik yang nomor 1. Itu khususnya di instruction to use macro editor. Yang kedua ada kita akan bermain di syntax. Syntax ini nanti akan saya jelaskan mengenai constant and variable dan juga operator. Maksudnya di constant, variabel, dan operator ini adalah semacam ini ya teman-teman. Kalau di constant variable teman-teman pernah cara membuat atau cara format dalam desimal, integer, hexadesimal, dan juga ASCII itu bagaimana nanti saya jelaskan di sintak constant and variable ini teman-teman. Kalau variabel kan kayak semacam boolean, char, dan juga apalagi ya short. Kalau di makro ini ada short integer ya teman-teman. Kalau di mikro itu integer, itu di Wintech ini namanya adalah short integer float, ada unsigned char, ada juga yang short ya, ada banyak banget teman-teman variabel ini juga nanti akan saya jelaskan tentang bisa dibilang inisialisasi di makro editor itu bagaimana nanti dalam sintak khususnya di constant and variable ini. Di topik kedua ini nanti akan saya jelaskan inisialisasinya bagaimana cara pembuatannya, baik secara variabel ataupun secara array, itu nanti saya jelaskan di sisi topik yang kedua. Nah, nanti juga ada di sini saya jelaskan secara operator ya teman-teman. Operator ini semacam equals, bagaimana kalau membuat sama dengan di dalam makro. Arithmetic operator juga bagaimana, seperti plus, minus, bagi, kali, atau apapun itu yang tentang aritmatika nanti saya jelaskan di syntax, khususnya di operator. Dan juga ada banyak ya, ada compare, cara membandingkan atau lebih besar sama dengan, dan banyak itu ya, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan, itu bagaimana. Terus ada juga logic operator juga bisa teman-teman, ada and, or, sort, not, itu bisa di macro editor. Dan juga ada shift operator juga bisa. Shift operator itu semacam ada garis lebih dari sama dengannya, ada lebih darinya ada 2, itu bisanya kayak situ shift operator. Terus ada bitwise operator juga bisa di dalam makro operator ini. Nanti lambangnya itu dan juga ada or, garis-garis, dan juga ada petik ya, petik atas, dan juga one complement gitu. Ada banyak sekali di sintak ini yang akan saya jelaskan di topik yang kedua teman-teman. Topik yang kedua saya menjelaskan sintak. Dan topik ketiga saya mau menjelaskan tentang statement. Di statement ini ada definisi statement bagaimana, dan juga statement bagaimana, logical statement bagaimana, logiknya itu bagaimana, seperti if else itu bagaimana, itu nanti di statement ini teman-teman. Ada if else if, dan banyak ya, if else then, if then, nanti if condition then, else if condition then, else condition, statement apa, pakai di statement ini teman-teman. Nanti saya jelaskan di logical statementnya. Nanti di selective statement juga bisa, seperti teman-teman pernah dengar nggak kalau tentang cache break, cache formatnya itu bagaimana, cache-nya itu bagaimana, itu nanti di selective
selective statement, iteratif mungkin teman-teman pernah dengar for to step next. Nah, itu bagaimana for counter to step, nanti seperti itu secara format penulisannya di macro editor. Terus yang keempat ada function blocks teman-teman. Function blocks ini nanti ya saya jelaskan tentang definisi function blocksnya bagaimana, terus tabel fungsinya bagaimana. Nih tabel fungsinya itu mungkin ada banyak ya teman-teman. Ada get data itu untuk menerima data dari device yang lain. Nanti device lain mengirim data, nanti makro itu menerima. Misal dapat nilai 5, nanti diproses 5. Itu nanti di tabel function ya teman-teman. Ada get data X, ada get error, set data, ada banyak teman-teman. Kalau nggak salah banyak banget. Yang saya sering pakai itu get data X, get CTS, ada sinkron, asinkron, delay, ada delay, fill, wah banyak banget, ada get bit, banyak banget teman-teman. Nanti di function block ya, di topik yang keempat. Yang kelima nanti kita bersama-sama untuk cara membuat program makro secara realnya. Nanti kita simulasikan di software ya. Mungkin how to create-nya ini sampai jadi tapi tidak banyak banget. Nanti kita memberikan contoh langsung di offline simulasinya. Jadi seperti itu teman-teman, tulis topik yang ingin saya targetkan di bulan Januari ini. Dan ini untuk jadwal yang saya sampaikan tadi ya, saya berharap ini bisa berjalan dengan mulus. Akan mulai topik yang saya jelaskan ini saya targetkan di Sabtu Minggu pada tanggal 13, 14, 20, 21 dan juga di akhir itu 21, 28. Ini saya usahakan urut ya teman-teman, 13 topiknya satu, 14 topik yang kedua, 20. Ini hanya target dari saya teman-teman. Kalau ada kendala atau ada halangan yang tidak bisa saya upload ya mungkin hari Senin sampai hari Jumatnya teman-teman. Tapi dari saya sendiri saya ingin melahirkan 5 topik ini bisa ke upload dalam bulan Januari ini. Oke, seperti itu teman-teman untuk yang akan saya buat di makro atau program itu ternyata bisa langsung dibuat dalam software EasyBuilder. Oke, seperti itu teman-teman untuk topik atau plan atau project yang ingin saya buat dengan judul program DirectIt IB atau EasyBuilder Pro dengan menggunakan fitur makro. Seperti itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu di hari Sabtu Minggu ke depan 13, 14, 21, 20, 21 sampai 28. Dadah.